Hai teman-teman, kami sekarang lanjut lagi ke tujuan berikutnya dan masih di Kapadokia. Ayo ikutin terus teman-teman. Nah, sekarang kami sudah sampai di Derinkuyu, yaitu kota bawah tanah ya, dan ini tempatnya di Provinsi Nevşehir, Turki, yaitu di Kapadokia juga ya. Untuk teman-teman yang ingin beli oleh-oleh atau souvenir dari Turki, di sini banyak sekali yang jual ya teman-teman. Karena ini tempat turis, jadi banyak sekali yang jualan. Burası. Buraya gittiler. Ha, bir şey. Teman-teman, kota bawah tanah Derinkuyu adalah suatu kota bawah tanah kuno yang bertingkat-tingkat, tepatnya di subprovinsi Derinkuyu, Provinsi Nevşehir, Turki. Dengan kedalaman hingga 54 meter di bawah permukaan tanah, kota tersebut dapat menampung hingga sekitar 20.000 orang beserta hewan ternak dan bahan makanan mereka. Kota bawah tanah ini berada di Provinsi Nevşehir, Kota Kapadokia. Derinkuyu ditemukan pada tahun 1963 oleh seorang warga Turki. Orang tersebut sedang merenovasi rubana di rumahnya. Ia kemudian menghancurkan salah satu tembok rubana tersebut. Ketika tembok rubana tersebut hancur, ia menemukan ruangan besar yang memiliki lorong. Setelah melihat lebih lanjut, ternyata lorong itu merupakan jalan rahasia menuju suatu kota bawah tanah. Kota tersebut terlihat sangat besar dan berada cukup dalam di bawah tanah. Pria tersebut akhirnya melaporkan penemuannya ke pihak terkait untuk penelusuran lebih lanjut.
Derinkuyu bukanlah kota bawah tanah pertama yang ditemukan di Kapadokia. Ada kurang lebih 200 kota bawah tanah yang pernah ditemukan di kota tersebut. Tetapi hingga saat ini Derinkuyu adalah yang terbesar di antaranya. Struktur kota ini mirip sarang semut yang dibuat seukuran manusia. Kota yang namanya berarti sumur dalam ini sangat besar dan kompleks. Derinkuyu diperkirakan mampu menampung 20.000 orang di dalamnya. Penghuninya juga menyimpan bahan makanan dan kebutuhan hidup lainnya di dalam kota tersebut. Luas kota diperkirakan mencapai 1,7 mil persegi atau sekitar 4,5 km persegi. Kota terdiri dari 18 tingkat ke bawah dengan kedalaman mencapai 80 meter. Walau berada di bawah tanah, kota Derinkuyu terlihat memiliki fasilitas-fasilitas yang memungkinkan orang hidup dengan cukup nyaman di dalamnya. Ada 1.500 saluran ventilasi yang menyalurkan udara ke seluruh kota. Fasilitas lain adalah sekolah yang diduga merupakan sekolah misionaris Kristen. Sekolah tersebut terletak di tingkat kedua kota Derinkuyu. Dapur dan tempat penyimpanan makanan berada di ruangan yang terpisah. Terdapat juga gereja, kamar mandi, dan kamar-kamar tempat orang beristirahat dan tidur. Derinkuyu diperkirakan dibangun pada abad ke-15 hingga ke-12 sebelum Masehi. Para ahli menduga bahwa bangsa Hittites yang pertama kali membangun kota bawah tanah ini. Mereka membangun Derinkuyu untuk menghindari orang-orang Frigia. Pada era Bizantium, dilansir History Hit, pembangunan kota ini telah lengkap. Selama perang antara Arab dan Bizantium berlangsung, kota ini digunakan sebagai tempat berlindung. Dikatakan saat perang berlangsung tahun 780 sampai 1180 Masehi, kota tersebut terhubung dengan kota bawah tanah lainnya melalui sebuah terowongan besar. Kota ini menjadi tempat berlindung yang aman bagi orang Kristen selama invasi Mongolia pada abad ke-14. Kota tersebut juga diduga menjadi tempat persembunyian orang-orang Kristen dari penganiayaan orang Romawi. Setelah terjadi pertukaran penduduk antara Yunani dan Turki tahun 1923, kota-kota bawah tanah mulai ditinggalkan. Teman-teman, sekarang kami sudah berada di pohon Nasar atau Nasar Boncugu bahasa Turkinya ya. Nasar Boncugu merupakan jimat kuno yang ada di negara-negara Timur Tengah termasuk Armenia, Iran, Yunani, dan paling banyak tersebar di Turki. Görüntüye bak ne kadar güzel yanıyor, değil mi? Çok güzel. Setelah beberapa tempat yang kami kunjungi, sekarang waktunya kami untuk makan siang ya teman-teman. Dan ini adalah restoran yang menyajikan makanan secara prasmanan dan kita bisa mengambilnya
tergantung selera kita. Teman-teman, kita bisa makan sepuasnya dengan membayar hanya 160 lira saja ya. Tapi ini semua makanan khas Turki. Teman-teman, karena makannya sepuasnya, kita ngambilnya sampai kalap gini ya. Ini kue-kuenya. Akhirnya kami sudah sampai ke ATV Tour dan kami memilih tidak ikut karena sangat panas sekali ya teman-teman. Jadi kami menunggu aja teman-teman yang ikut tour. Setelah ATV Tour selesai, kami menuju ke hotel ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.